Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliatin, mahasiswa Profesi Nas Universitas Brawijaya yang akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak S usia 2,5 bulan dengan Dyspnea disease. Untuk yang pertama itu ada diagnosa konstipasi. Data subjektifnya, ibu pasien mengatakan perut bayi masih kembung dan BAB 2-3 kali sehari dengan jumlah sedikit berwarna coklat dan kadang kehijauan, serta ibu mengatakan bayinya tidak ada muntah. Terkadang bayinya menangis saat ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. Untuk data objektifnya ada pemeriksaan head to abdomen. Yang pertama ada inspeksi perut tampak kembung dan membesar, ada palpasi, perut terasa keras, nyeri tekan hilang timbul, perkusi dalnas, dan auskultasi yaitu terdengar bising usus. Selain itu ada juga foto torak dengan hasil dicurigai adanya hispondistis. Saat ini pasien hanya dilakukan colon wash secara berkala. Yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang di kebutuhan tubuh. Dengan data subjektifnya ibu mengatakan perut bayinya masih kembung. Dengan data objektifnya ada pemeriksaan head to abdomen, ada hasil foto torak, ada riwayat pertumbuhan dan perkembangan berat badan anak saat ini. Ada hemoglobin 8,4 turun dengan serum albumin 3,8 normal. Yang ketiga ada defisiensi pengetahuan. Dengan data subjektif, ibu mengatakan bayi tidak langsung dirujuk ke rumah sakit dengan alasan takut dioperasi. Data objektifnya ada pemeriksaan head to abdomen, ada hasil foto torak dan rencana akan dilakukan operasi 2 hamil. Untuk daftar prioritas diagnosa keperawatan, yang pertama ada konstipasi berhubungan dengan penyakit displung yang ditandai dengan perut kembung, teraba keras, dan membesar. Yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang di kebutuhan tubuh berhubungan dengan absorpsi makanan tidak adekuat yang ditandai dengan nyeri tekan hilang timbul. Yang ketiga ada defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi yang ditandai dengan kurang terpapar informasi dan ketidakakuratan mengikuti perintah. Untuk diagnosa yang pertama itu konstipasi, ada NOP fungsi gastrointestinal dengan indikator frekuensi BAB, warna feses, konsistensi feses, jumlah feses, bising usus, distensi perut, konstipasi dan nyeri perut. Untuk NIC-nya di sini ada 2. Yang pertama ada manajemen konstipasi dengan intervensi monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor feses yang meliputi frekuensi, konsistensi, bentuk, volume, dan warna feses. Ketiga, monitor bising usus. Yang keempat, lakukan enema atau irigasi dengan tepat. Yang kelima, evaluasi jenis pengobatan memiliki efek samping pada gastrointestinal. NIC yang kedua itu pemberian enema atau colon wash. Jadi NIC yang kedua ini menjelaskan prosedur bagaimana cara melakukan enema atau irigasi dengan tepat. Diagnosa yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang di kebutuhan tubuh dengan NOK status nutrisi bayi dengan indikator intake nutrisi, perbandingan berat per tinggi, pertumbuhan, hemoglobin, serum albumin, dan intake cairan lewat mulut. Untuk intervensinya terapi nutrisi yang dengan intervensi monitor intake makanan atau cairan dan output, tentukan jumlah kalori dan tipe nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan kolaborasi dengan ahli gizi. Pastikan bahwa dalam diet mengandung makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Sediakan makanan bagi pasien yang bernutrisi tinggi protein, tinggi kalori, serta mudah dikonsumsi sesuai usianya. Dan yang terakhir monitor hasil laboratorium. Untuk NIC yang kedua ada perawatan bayi dengan intervensi monitor panjang dan berat bayi, berikan informasi bagi orang tua mengenai perkembangan dan pertumbuhan bayi, serta informasikan orang tua kondisi bayi. Untuk diagnosa yang ketiga ada defisiensi pengetahuan dengan NOK pengetahuan prosedur penanganan dengan indikator prosedur penanganan, tujuan, langkah-langkah prosedur, dan efek samping penanganan. Untuk NOK yang kedua ada pengetahuan proses penyakit dengan indikator tanda dan gejala, manfaat manajemen penyakit, faktor penyebab yang berkontribusi, serta potensial komplikasi penyakit. Untuk NIC-nya ada pengajaran preoperatif. Yang pertama, informasikan pada keluarga untuk menjadwalkan tanggal, waktu, dan lokasi operasi. Informasikan pada keluarga perakiraan lama operasi. Monitor kecemasan keluarga, jelaskan prosedur persiapan preoperasi. Tunjukkan pada keluarga ruangan post-op dan ruang tunggunya, serta kenalkan pada staf yang akan terlibat dalam proses operasi. Untuk yang kedua ada pengajaran proses penyakit. Yang pertama, kaji tingkat pengetahuan keluarga mengenai kondisi pasien. Jelaskan tanda dan gejala dari penyakit displung disease, identifikasi kemungkinan penyebab, berikan informasi pada keluarga tentang kondisi pasien saat ini, dan berikan informasi mengenai pemeriksaan diagnostik yang dapat
lakukan serta diskusikan pilihan terapi penanganan untuk penyakit Hirschsprung disease. Untuk implementasi pada diagnosa keperawatan konstipasi, yang pertama, memonitor tanda dan gejala konstipasi. Memonitor feses meliputi frekuensi, konsistensi, bentuk, volume, dan warna feses. Selain itu, memonitor bising usus, melakukan enema atau irigasi dengan tepat, dan mengevaluasi jenis pengobatan yang memiliki efek samping pada gastrointestinal. Di sini ada tabel evaluasi dari skor awal, targetnya, dan skor akhir yang didapatkan. Untuk yang kedua, ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dengan implementasinya, memonitor intake makanan atau cairan dan output, memastikan bahwa diet mengandung makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, menyediakan bagi pasien makanan dan minuman bernutrisi tinggi, protein, tinggi kalori, dan mudah dikonsumsi sesuai usianya. Memonitor hasil laboratorium dan memonitor panjang serta berat bayi. Di sini ada tabel dengan indikator NOC yang sudah saya jelaskan tadi, dengan skor awal, skor target, dan skor akhir. Yang ketiga, ada defisiensi pengetahuan. Dengan implementasi, menginformasikan pada keluarga untuk menjadwalkan tanggal, waktu, dan lokasi operasi serta memperkirakan lama operasi. Memonitor kecemasan keluarga, menjelaskan prosedur pre-operasi, mengkaji tingkat pengetahuan keluarga terkait kondisi pasien saat ini, menjelaskan tanda dan gejala dari penyakit Hirschsprung disease, dan mendiskusikan pilihan terapi yang dapat dilakukan pada pasien yang Hirschsprung disease. Di sini ada indikator skor awal, skor target, dan skor akhir. Untuk perencanaan pulang atau discharge planning, di sini dijelaskan tujuan pulangnya. Jika kondisi anak membaik, pasien pulang ke rumah. Untuk dukungan keluarganya ada orang tua. Antisipasi bantuan biaya setelah pulang ada JKN. Antisipasi masalah perawatan di setelah pulang, yang pertama manajemen nutrisi, toileting, dan menjaga kebersihan. Untuk pengobatannya tidak ada obat oral. Untuk rawat jalannya ke poli anak. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan di rumah yaitu manajemen nutrisi dan toileting. Untuk keterangan lain yaitu harus kontrol rutin ke poli sesuai jadwal. Terima kasih.